Selamat siang, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan Komisi Dewasa yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak terasa seminggu sudah kita lewati dan kita mengucap syukur kepada Tuhan masih diberi kesehatan sehingga kita dapat beribadah pada hari ini, Rabu tanggal 26 Mei 2021, walaupun kita masih beribadah secara online. Marilah kita akan memulai tema kebaktian kita juga pada siang hari ini adalah pengharapan anak-anak Allah. Kita akan memulai ibadah kita dengan menaikkan pujian dari PKJ 55 bait 1, 4, dan 5. Hai puji namanya. Hai puji namanya terang cahaya, dan puji namanya hai cakrawala. Hai puji namanya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Hai puji namanya Adam dan Hawa, menurut gambarnya kamu tercipta. Hai puji namanya segenap insan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Allah mengakhiri penciptaannya di hari yang kudus, hari ketujuh, karena dilihatnya baik semua. Akhirnya Allah pun memberkatinya. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kembali pada hari ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami bersyukur karena Engkau selalu menyertai setiap langkah kehidupan kami. Sebelum kami memasuki akan ibadah kami mau datang untuk mengakui akan segala dosa dan kesalahan kami, di mana kami masih sering hidup dalam kedagingan kami. Kami tidak hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni dan layakkanlah kami dalam mengikuti ibadah ini. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengakui dosa kami. Amin. Tema Komisi Dewasa pada siang hari ini adalah pengharapan anak-anak Allah. Bacaan diambil dari Roma pasal 8 ayat 22 sampai 27. Sedangkan kata pembuka untuk ibadah kita pada siang hari ini diambil dari Roma pasal 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa.
Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kita mau naikkan pujian dari PKJ 40 bait 1 dan 2. Kasihanilah aku yang lemah. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padamu, limpahkan rahmat-Mu. Kini aku sadari dosaku dan segala kekuranganku. Namun kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku. Ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergema dan berbahagia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kini tiba saatnya kita membaca Mazmur bersama-sama dari Mazmur pasal 104 ayat 19 hingga 35. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila Engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan bijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya, di situ bergerak. Tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewati yang telah Kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan Engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tangan-Mu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, menjadi mereka terkejut. Apabila Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta dan Engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar,
yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermasmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengarannya kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat pujian dari PKJ 198 bait 1 hingga 3. Di hatiku, ya Yesus. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Sucikanlah ya Yesus diriku yang cemar. Pakailah aku Tuhan, meraih yang sesat. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Hatiku ini Yesus, bukanlah milikku, namun hidupku kini adalah milikmu. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Saudara-saudara, ibu bapak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, senang saya dapat menyapa kembali saudara-saudara walaupun ibadah kita masih online. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus menyatukan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga, Tuhan menolong kami untuk kami dapat kembali mengikuti kebaktian ini meskipun melalui media online, tapi kami yakin bahwa Tuhan berkenan menyapa kami. Bapa di surga, seperti pujian yang kami sampaikan tadi, di hatiku ya Yesus, biarlah di hati kami Engkau berbicara, Engkau menyapa. Bapa, Engkau yang menolong hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya, supaya ia bisa menyampaikan pesan Tuhan untuk kami semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Seperti tadi diungkapkan di kata pembuka, saat ini tema ibadah kita adalah pengharapan anak-anak Allah. Bacaannya dari Roma 8
ayat 22 sampai ayatnya yang ke-27. Roma pasal 8 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-27 saya akan membaca untuk kita semua begini. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Sampai di sana yang berbahagia, yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara dengan melakukannya. Haleluya. Pengharapan anak-anak Allah. Saya tetap berdoa buat kita semua. Dalam situasi kondisi yang sulit sekalipun, kita masih mempunyai pengharapan. Pengharapan di dalam Anak Tunggal Bapa, di dalam Yesus Kristus. Memang gampang mengucapkannya, tetapi tidak mudah ketika kita menjalaninya. Saudara-saudara, ayat-ayat yang tadi kita baca, kalau saya membaca, merenungkan sendiri, jelas ini gambaran kehidupan seluruh makhluk yang juga tidak bebas dari penderitaan, dari kesulitan, termasuk juga orang-orang percaya, Anda dan saya, orang-orang Kristen. Paulus mengawali dalam bacaan tadi ini ayat 22. Kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh. Jadi saudara-saudara, semua makhluk sama-sama mengeluh. Artinya apa? Tidak ada yang dikecualikan. Ya. Manusia, binatang, dan lain sebagainya. Dalam bahasa mereka masing-masing ada keluhan-keluhannya. Dan khususnya umat manusia juga tidak luput dari keluhan. Keluhan ini timbul dari apa? Jelas keluhan ini timbul dari kehidupan yang sulit, kehidupan yang menyesakkan dada kita. Kalau tadi Paulus berbicara secara global bahwa semua makhluk mengeluh, lalu kemudian, saudara-saudara, ayat 23, dan bukan hanya mereka saja, semua makhluk ini yang mengeluh, tetapi kita yang telah menerima karunia Roh, kita juga mengeluh dalam hati kita. Jadi ini menurut saya peringatan juga buat kita. Saudara-saudara, jangan mentang-mentang kita kemudian mengaku Yesus sebagai juru selamat, telah menerima Roh dan seterusnya, lalu kemudian hidup kita bebas dari keluhan. Oh no, bukan itu. Jadi setiap kita tidak luput dari keluhan, tidak luput dari pergumulan, keluh kesah kita. Sambil katanya nanti menantikan pengangkatan kita sebagai anak-anak Allah itu. Saudara-saudara, disitulah maka kita harus
realistis dengan kehidupan ini. Kita harus terbuka bahwa memang menjadi orang percaya, menjadi pengikut Kristus betul disediakan anugerah yang luar biasa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Betul bahwa kita dicintai oleh Allah Bapa. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah, tapi di situ kita harus ingat bahwa kita tidak luput dari keluh kesah. Bahkan dikatakan oleh Paulus juga adalah ketika kita pun menjadi keluh dan tidak bisa lagi menyampaikan keluhan-keluhan kita dalam doa kita. Saudara-saudara, adakah yang punya pengalaman dalam hidup kita, dalam hidup Anda, bahwa saking beratnya pergumulan yang sedang Anda hadapi, air mata udah kering, sudah kering Pak, ini berat banget beban hidup. Kita tidak bisa lagi ngomong apapun, lidah kita udah keluh. Kita tidak lagi bisa berdoa. Apa yang mau disampaikan kalau situasinya begini? Kalau saya di PHK, kalau keluarga berantakan, sakit penyakit merenggut orang-orang yang saya kasihi, yang kita cintai. Apa lagi yang bisa saya sampaikan di dalam doa? Lidah kita mungkin keluh, gak bisa ngomong. Nah saudara-saudara, sampai titik itulah ketika kita bergumul dengan kesulitan kita, harus diingat oleh Rasul Paulus, kita disadarkan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Saking sulitnya beban berat Anda tidak bisa mengucapkan lagi keluhan itu. Ingat dan percaya. Ada Roh Allah, Roh Kudus yang menolong Anda, menolong saya, kita semua untuk menyampaikannya kepada Bapa. Hingga tidak perlu Anda kemudian menata kata-kata lagi. Karena Allah tahu apa yang sedang Anda alami. Allah tahu bagaimana menolong Anda. Tinggal sekarang, punyakah kita pengharapan? Pengharapan sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah, anak-anak Bapa di sorga yang berharap, percaya betul bahwa Sang Bapa tidak pernah akan berdiam melihat kita, melihat pergumulan kita. Saudara-saudara, disitulah seharusnya pengharapan kita ada. Pengharapan anak-anak Allah yang hari ini tema ini kita bahas ini. Adakah pengharapan itu masih ada dalam diri kita? Bahwa Allah itu akan sanggup menolong kita. Bahwa Roh Kudus akan menolong kita untuk menyampaikan keluhan-keluhan kita yang tidak bisa kita katakan tadi. Masalahnya di sini adalah kita bicara tentang pengharapan. Paulus menguraikan pengharapan itu betul belum kita lihat. Kalau kita sudah lihat, buat apa lagi katanya ada pengharapan? Disitulah kita mempertaruhkan keyakinan, kepercayaan kita. Kepercayaan bahwa betul Bapa itu akan mendampingi kita. Disitulah pengharapan anak-anak Tuhan. Situasi ini memang sulit. Pandemi ini memporak-porandakan banyak hal. Mungkin kesehatan, sakit, penyakit itu juga melenyapkan angan-angan kita. Tapi saudara-saudara, di dalam Kristus jangan pernah berputus asa. Karena Roh Kudus akan selalu ada menolong kita, mendampingi kita, menyampaikan keluhan-keluhan kita. Dan percayalah bahwa Allah merancangkan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Peliharalah api pengharapan yang ada dalam diri kita.
Tuhan Yesus menolong memberkati kita. Amin. Kini tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan syukur seraya mengingat firman-Nya dalam 1 Tesalonika 5 ayat ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Penyerahan persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA GKI Mangga Besar dengan nomor 684099340, atau dapat memasukkannya ke dalam sebuah amplop disimpan dalam suatu tempat, dan nanti ketika kita sudah bisa beribadah di gereja dapat diserahkan di gereja. Kita akan mengiringi persembahan kita dengan menaikkan PKJ 149 bait 1 dan 2. Ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa persembahan. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur untuk berkat yang sudah kami rasakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada saat ini, kami mau menyatakan rasa pengucapan syukur kami melalui persembahan ini. Terima dan berkatilah akan persembahan ini, sungguh boleh menjadi alat yang berguna bagi pekerjaan-Mu di jemaat-Mu di GKI Mangga Besar ini. Terlebih kami rindu untuk mempersembahkan akan setiap hidup kami, untuk memuliakan Engkau dimanapun kami berada. Di dalam nama-Mu kami naikkan persembahan ini. Amin. Kita akan mengakhiri kebaktian komisi dewasa kita pada siang hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 436 bait 1 dan 2. Lawanlah godaan. Pertolongan pastilah kena.
Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sudah menegaskan kami bahwa kami punya pengharapan di dalam Kristus. Kami adalah anak-anak Bapa di surga di dalam Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya untuk kami. Biarlah dalam hidup ini kami terus punya pengharapan. Pengharapan itu tidak sia-sia karena Engkau sendiri yang membuktikannya kelak. Kami berdoa untuk setiap masalah pergumulan hidup kami. Tiliklah ya Bapa pergumulan kami di rumah masing-masing. Engkau yang lebih tahu, mengerti. Bahkan sebelum kami berkeluh kesah, sebelum kami menyampaikannya kepadamu, Engkau tahu cara yang terbaik. Ajar kami untuk mengikuti caramu, jalanmu. Ajar kami untuk terus berpengharapan. Bapa di dalam surga, kami mendoakan untuk kegiatan-kegiatan gereja kami, khususnya komisi dewasa. Biarlah Tuhan menolong kami supaya kami terus menyaksikan kemuliaan-Mu. Bapa di surga, inilah doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringiku dan sayapnya melindungiku. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupku. Majulah dalam terang kasih-Nya.